Bagaimana Indonesia ke depan membangun tanpa menggunakan uang lama atau uang kemarin? Uang kemarin adalah uang APBN hasil karya sang ibu yang penuh prestasi yang manut pada IMF itu. Kalau kita membangun pakai uang pajak, uang rakyat seperti BUMN kemarin, seperti Danantara hari ini, seperti anggaran kementerian dan kas daerah, itu semua uang kemarin, uang rakyat, uang yang diperebutkan oleh banyak politikus dan partai serta pejabat yang aji mumpung. Namun, bisakah ke depan kita membangun pakai uang sekarang atau uang masa depan? Tak perlu pakai uang hasil keringat rakyat, tak perlu hasil dari memeras pajak, tak perlu meminjam IMF, tak perlu meminjam yuan. Semua itu istilahnya adalah uang kemarin. Sahabat, informasi kali ini saya hanya membaca langkah Pak Prabowo dengan menggantikan Ibu Menkyu dengan Menteri Koboi Pak Purbaya. Langkahnya Pak Purbaya cukup mengagetkan. Di awal dia menentang hegemoninya Opung. Ia mendapatkan tepuk tangan satu Indonesia. Langkah kedua adalah Purbaya melakukan easy money dengan memaksa kepala daerah membelanjakan uang di sektor produktif. Kemudian memindahkan BUMN ke badan sehingga tidak lagi di bawah kementerian, sehingga hutang itu tidak ditanggung negara dan hanya langkah korporasi. Itu jenius bagi saya langkah Pak Prabowo tersebut, dimana kemudian dari 1000 BUMN itu memang sebaiknya ditutup, di merger, mungkin sisakan 50 aja dalam waktu 2 tahun ke depan. Langkah yang paling menarik dari Pak Prabowo adalah diberikan posisi strategis kepada Profesor Brian, seorang peneliti bidang nanoteknologi dari ITB, Menteri Dikti Saintek, yang pada akhir Agustus kemarin beliau juga mendapatkan jabatan baru, yaitu Kepala Badan Mineral atau BIM. Ini langkah yang tidak ada orang baca dari Pak Prabowo. Maka sebagai seorang yang sedikit memahami metalurgi dan punya usaha kecil-kecilan di bidang mineral berbasis nanoteknologi di Situbondo, maka langkah Pak Prabowo menjadi bahan analisa saya. Bisa-bisa uang masa depan atau uang hari ini, atau mungkin kita menggunakan istilah APBN baru, adalah Indonesia membangunnya menggunakan uang berunderlying mineral. Badan Industri Mineral akan memayungi mineral yang akan dikeluarkan dari ESDM agar menjadi lincah, tidak di bawah Pak Bahlil lagi, tidak di bawah Menteri SDM. Bisa jadi Badan Industri Mineral ini didirikan menjadi semacam bulognya atau badan urusan logistik dalam hal urusan logam strategis. Jadi seluruh tambang di Indonesia tidak boleh lagi menjual bebas, semuanya harus disalurkan ke BIM atau dibeli oleh BIM. BIM akan menjadi penyangga mineral, yaitu Badan Industri Mineral ini menjadi penyangga mineral. Ketika badan itu menampung, maka BIM menjadi langkah awal sebagai metal bank atau tempat menyimpannya metal, seperti halnya Swiss Metal Bank. Kemudian aset BIM tadi bukan untuk komoditi jual beli, tapi menjadi underlying persiapan untuk budget non APBN untuk membangun proyek strategis nasional seperti membangun tanggul di utara Jawa, tol laut menyambung kepulauan seluruh wilayah Nusantara, membangun mini hidro dari seluruh dam atau bendungan di Indonesia untuk menjadi PLTA, membangun energi terbarukan, bukan listrik tetapi ke hidrogen. Indonesia itu kan raja air, raja mineral, raja laut, raja pulau, raja pupuk vulkanik, yang semua itu bisa membuat Indonesia jadi raja dunia, setidaknya di ASEAN awalnya dulu. Sahabat, bagaimana komentar sobat dengan langkah Pak Prabowo ini yang segera akan melakukan sebuah tindakan revolusi dengan proyek non APBN? Ditunggu komennya. Peace.